Ora sithik sing nganggep sepele. Padahal itu ilmunya para nabi, ilmunya para wali, Mas Agus. Andai saja kita hidup di zamannya para nabi, setidak-tidaknya kita hidup di zamannya para wali. Mungkin kita bisa bertanya, ketika panjenengan menghadap Tuhan dan di luar ketika menghadap Tuhan, apa yang engkau lakukan wahai wali, wahai nabi? Mungkin baru percaya mungkin. Sayangnya kita sudah nggak hidup di zamannya para wali, di zamannya para nabi. Itu ilmunya para nabi, itu ilmunya para wali. Dari mana Pak Web tahu kalau itu ilmunya para nabi, ilmunya para wali? Dari sekian banyak para nabi, yang paling fenomenal itu kan Nabi Isa tuh. Kan hanya Nabi Isa sih yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa menghidupkan makhluk sudah mati, sudah batang gitu loh. Ya, makhluk udah mati, sudah jadi batang, bisa dihidupkan kembali. Dan itu kan hanya Nabi Isa tuh. Sampai bisa berdiri di atas air seperti kapas yang menempel. Dan ketika ditanya, ilmu apa yang engkau gunakan? Ilmu sihir apa yang engkau gunakan? Apa jawaban beliau? Andai engkau memiliki iman sebesar biji zarah saja. Dia tidak menjawab. Ketika aku menghadap Tuhan, aku tidak memanggil-manggil Tuhan. Tuhan. Tidak seperti itu. Ketika di luar menghadap Tuhan, aku selalu mengingat firman-firman Tuhan. Kan tidak dikatakan juga begitu. Dia tidak berkata, andai engkau memiliki iman sebesar, jawabannya hanya itu. Nah, iman yang selama ini kita kenal, kan selama ini sudah kita bahas bersama. Apa sih iman itu sesungguhnya? Nah, bahwasanya iman itu bukan yakin, bukan percaya kan, melainkan mau pasrah kepada Tuhan, mau menerima keputusan Tuhan, mau mempersilahkan kuasa Tuhan, mau merasakan kenyataan Tuhan dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Iman yang sesungguhnya atau iman sejatinya, iman kan itu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan jawaban Nabi Isa ketika ditanya umatnya tentang ilmu kesaktiannya, gadoknya di mana? Seseorang yang sudah pasrah kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan. Kalau bukan diam ketika menghadap Tuhan, di luar ketika menghadap Tuhan, menikmati rasanya gerak-geriknya Tuhan, arep apa Mas Agus? Apa? Itulah yang dilakukan oleh Isa. Itulah yang dilakukan oleh Sulaiman. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Dan seluruh para nabi, itu yang dilakukan itu. Nah, kalau itu yang dilakukan, kenapa ketika mereka mengajarkan firman-firman Tuhan kepada umatnya, lah kok nuturi ndonga? Lah kok yang diajarkan doa-doa? Itu dasarnya. Itu teknik-teknik untuk mengenal. Nah, kalau sudah kenal, mosok arep ngono ae kan gitu. Masa mau begitu terus?
Masa mau TK terus gitu loh kalau di bahasa awam kan. Masa nggak mau SD, nggak mau SMP, itu kan tahapan. Nah itu beberapa hari yang lalu kan saya pernah membahas ini, dan di dalam pembahasannya saya akan mengambil sampel kata-katanya Syah Siti Jenar dalam video itu. Nah kan ning kono, aslinya kan ning kono. Andai saja waktunya tidak mendesak seperti saat-saat ini yang sudah mendekati tahun 2025. Oh, saya mau apa namanya? Mau mengadakan kuwi lho caranya apa ya? Eksperimen. Saya ingin sekali mengadakan eksperimen. Eksperimen tentang apa? Mengadu. Lebih hebat mana? Diam, menikmati rasanya, kelakuannya sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan, dengan yang bertapa 40 hari, yang bertapa 3 bulan, yang puasa sekian. Saya ingin ngadu gitu. Saya ingin adu. Ayo, kita buktikan. Lebih tinggi mana, lebih hebat mana. Sayangnya ini waktunya mepet banget, jadi saya tidak punya waktu buat melakukan eksperimen-eksperimen seperti itu. Mungkin hanya dengan seperti itu orang akan mantuk-mantuk gitu. Lah terbukti ketika saya mengeluarkan uang dalam video itu kan banyak yang mantuk-mantuk kan dengan hal-hal seperti itu. Jadi keyakinan kleniknya itu masih banyak yang melekat di otaknya para kadang kita itu. Nah kalau mungkin dengan seperti itu nanti orang-orang yang sukanya menyiksa diri itu iso tugel nih ngono. Loh ternyata jek luweh dhuwur kuwi kan bisa punya pilihan kan. Tapi ya nggak bisa gitu juga ya. Serba repot itu. Jadi menundukkan sedulur papat kita atau 4 anasir kita dengan cara menyiksa diri itu sangat nggak tepat kalau menurut saya. Itu sangat nggak tepat. Apalagi memanunggalkan ya. Menundukkan itu nggak bisa kalau dengan cara menyiksa diri seperti itu. Secara angan-angan mungkin bisa. Secara angan-angan mungkin bisa. Katakanlah melakukan puasa selama 41 hari 41 malam. Oke, secara angan-angan bisa. Tapi selepas dari puasa 41 hari 40 malam kan dendam akhirnya. Saonone panganan disikat kabeh. Ning ndi. Lah padahal ini praktek-praktek ini kan hampir setiap setahun sekali kan banyak kita alami, sering kan, khususnya ketika di bulan Ramadan itu. Secara awam puasa Ramadan itu kan teori dan praktek untuk mengalahkan hawa nafsu kan. Karena dipaksa, mampu, puasa mampu. Tapi bagaimana ketika berbuka? Seadanya makanan di pasar itu dibeli semua. Lah terus kanggo apa? Ya, seadanya makanan di pasar itu dibeli semua. Buat berbuka untuk sahur nanti. Melawan nafsunya di mana? Malah memperbesar nafsu ya iya. Tapi yang namanya udah terlanjur menyukai hal itu ya, sudah terlanjur asik di situ ya ndak gampang. Digugah kesadarannya itu ndak gampang.
Apalagi menggugah kesadarannya dengan memberitahukan yang sesungguhnya, bahwasanya sederhana gitu loh. Sederhana. Jadi Tuhan berkata itu tepat sekali, iso pas banget gitu loh. Tuh apa firman Tuhan itu benar-benar pas banget. Firman Tuhan yang mana Pak? Yang pas. Sesungguhnya aku nggak pernah mempersulit hambaku. Hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Ini pas banget. Pas banget itu. Mempersulit dirinya sendiri ketika tidak mampu melakukan kesulitan-kesulitan yang diciptakannya sendiri. Bebiak nyalah ke kiai, nyalah ke guru, nyalah ke wong tua, nyalah ke presiden barang, nanti disalah-salah ke presiden. Padahal kesulitan yang tidak mampu dilakukan itu adalah kesulitan yang dia ciptakan sendiri. Ini saya nggak habis pikir itu. Apa cara berpikirnya orang-orang modern itu saya nggak habis pikir. Kok bisa ya? Katanya semakin milenium semakin cerdas, tapi kok gaya berpikirnya kok seperti itu, pola pikirnya kok seperti itu. Nah itu. Jadi ada tingkatan Mas Agus ya. Ada tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi yang tidak semua orang itu bisa mengetahui Mas Agus. Kecuali dengan diam ketika bersamadi dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri. Tingkatan apakah yang tertinggi dan tidak semua orang mengetahui itu Pak Web? Tingkatan mengetahui atau menyadari kita itu sudah sampai gitu loh Mas Agus. Ini wangel itu. Hanya dengan diam ketika bersemedi baru bisa. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri baru bisa. Kalau tidak ora iso. Jadi menyadari kalau saya ini sudah ada, kalau saya ini sudah sampai di tidak ada apa-apa itu loh tertinggi Mas Agus. Kebanyakan sudah sampai di situ tapi nggak tahu Mas Agus. Makanya diamnya masih dilanjut, malah nggak ngerti. Bukannya bercumbu dengan Tuhan, bukannya bercengkrama dengan Tuhan, diamnya dilanjutin karena nggak tahu kalau dia sudah sampai di situ Mas Agus. Ini tertinggi. Diam ketika bersamadi kan untuk mencapai itu tadi Mas. Mencapai dimensi Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu tadi. Dimensi di mana seluruh makhluk itu berasal. Dimensi di mana seluruh makhluk itu dicipta dan dimensi di mana seluruh makhluk itu akan kembali. Lah dimensi itu adalah dimensi yang pernah saya temani ketika jenengan selesai manekung. Lah sudah sampai di situ tapi nggak ngerti Mas Agus. Jadi si menunang si ngenteni. Ini tertinggi Mas Agus. Di situ tertinggi. Kenapa saya katakan tertinggi? Siapapun dia kalau tahu sudah ada di situ, loh irung pesek kepengen mancung ini loh iso dirubah dari mancung Mas Agus. Bagaimana nggak tertinggi? Lah itu kan asal sangkan paraning dumadi kan di situ Mas. Artinya apapun yang sudah lama, yang sudah kadaluarsa itu bisa kita anu lagi di situ. Bisa kita anu lagi di situ. Misalkan contoh, perjalanan hidup saya itu seperti ini. Saya enggak suka, saya sukanya itu bisa diperbaiki di situ, bisa di set ulang di situ. Ini kono. Makanya saya kata itu tertinggi, tapi kan nyaris jarang sekali yang menyadari kalau dia itu udah sampai di situ. Karena apa? Ya itu tadi menganggap diam itu kurang asik. Saya biasanya itu. Biasanya saya ngebayangin.
Itu tertinggi Mas Agus. Jadi hati-hati jenengan. Jadi ojo wah aku marem iso meneng sak jam. Bukan sak jam. Mengetahui kalau panjenengan itu ada di posisi itu loh yang sedang kita usahakan setelah mangkung atau gembleng.